Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji-puji Bapa yang dalam nama Adonai Yesua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang untuk kesempatan di malam hari ini. Kami pemuda dan remaja KPL karena Bapa boleh terkumpul di tempat ini untuk kami belajar akan daftar kebenaran Bapa yang kami terus rindu diberkati dengan daftar Bapa ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Untuk itu kami saat ini Bapa Yahweh mau merenungkan akan firman Bapa Yahweh akan daftar Bapa Yahweh. Biar Bapa yang pakai kekasih-Mu ini Roh Kudus, pakai Javani, pakai Roh Kudus, pakai kekasih-Mu ini menjadi alat-Mu Bapa, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus yang bertahta saat ini bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesua, terima kasih Roh Kudus yang meluaskan pekerjaan Roh Kudus Bapa. Biar Bapa yang singkapkan rahasia-rahasia bagi kami yang terus dapat memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesua. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesua. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar, untuk kami dapat mempraktikkan, untuk kami dapat melakukan setiap pengajaran Bapa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kekasih-Mu ini terbatas akan bahasa Bapa, terbatas tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus beracara bagi kami di dalam nama Adonai Yesua. Kami siap untuk mendengarkan akan daftar kebenaran Bapa. Terpuji-puji Bapa ya, di dalam nama Adonai Yesua masih kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, puji Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa ya dahsyat luar biasa. Di malam hari ini orang boleh lagi berkumpul bersama untuk orang merenungkan akan firman Tuhan. Jadi di malam hari ini kita akan sharingkan akan membagikan ke teman-teman suatu judul khotbah yang agak berbeda. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi di sini kita percaya pada saat ini dibagikan ke teman-teman akan mengubah mungkin sedikit pemahaman atau pola pikir tentang Bapa Yahweh, tentang Tuhan kita. Jadi di sini kita bersyukur juga pada saat bisa mendengar dan mempelajari akan firman Tuhan ini. Sesuatu yang menarik yang di sini yang diberi judul harta karun kegelapan. Mungkin teman-teman akan kaget dengan mendengar DP judul tuh, harta karun kegelapan. Nanti orang akan baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 45. Coba orang cari sama-sama. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 7. Yang sudah, haleluya, terima kasih. Yang sudah apa katakan amin. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 7. Orang akan membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Kita akan baca di ayat 1 teman-teman, ayat kedua, dan di ayat ke-7 kita akan baca bersama-sama. Oke. Di sini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yahweh memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Yahweh, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Elohim Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena
hambamu Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada ilah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jangan tahu dan terbitnya matahari sebagai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di antara aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Ayat 7 sama-sama. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Yahweh yang membuat semuanya ini. Puji Tuhan, Bapak yang memberkati firman Tuhan yang sudah terbaca malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya-tanya kenapa di judul harta karun kegelapan. Nah, di dalam pembacaan tadi kalau orang baca ada satu tokoh yang bernama siapa? Kores. Nah, teman-teman tahu ini Raja Kores apa? Ya, Raja Persia yang digunakan sebenarnya dia bukan penyembah Bapa Yahweh, dia bukan orang Israel, dia Raja Persia. Tapi raja yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk apa? Nah, pada saat kita pelajari di situ, kita belum membaca semua sih. Tapi Bapa Yahweh pakai Raja Kores ini untuk membawa bangsa Israel ke tanah kelahirannya kembali. Kan dia diperbudak oleh Babilonia waktu itu. Ya, jadi ada satu tokoh yang bernama Kores. Jadi Tuhan pakai orang yang ternyata bukan penyembah Bapa Yahweh, bisa dipakai Tuhan. Jadi orang ini sebagai Israel rohani, orang ini sebagai orang Israel rohani, orang jangan membatasi kuasa Tuhan. Maksudnya di sini bagaimana? Di saat orang mungkin ada dalam pergumulan, permasalahan, mungkin orang berpikir, maksudnya Tuhan bisa pakai siapa saja, yang malah bukan penyembah Bapa Yahweh, bisa dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang. Contoh ini Raja Kores. Ya, di malam hari ini orang belajar firman Tuhan ini, kita akan percaya teman-teman akan diberkati. Dalam segala kita keterbatasan, kita berharap teman-teman boleh tangkap pengajaran di malam hari ini. Jadi orang jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati orang. Tuhan bisa pakai, kalau nyadak siapa saja, apa saja. Kalau orang Tuhan tidak bisa pakai, apa saja Tuhan bisa pakai. Contoh, kita teringat akan Elia ya kalau tidak salah, dipakai. Tuhan pakai burung-burung toh untuk kasih makan pada dia. Nah, Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja untuk memberkati orang. Ya, kenapa dikatakan di sini, kita akan bacakan lagi di ayat yang ke berapa tadi? Sebentar. Nah, ini dia ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, di sini dikatakan. Nah, kalau terpendam biasanya di tempat yang terang atau di tempat yang gelap? Pasti di tempat yang gelap. Namanya sesuatu yang terpendam itu di tempat yang gelap, sesuai dengan judul orang malam hari ini. Terus, dan harta kekayaan yang tersembunyi. Nah, pertanyaan teman-teman lagi, yang tersembunyi itu biasanya di tempat yang gelap atau di tempat yang terang? Nah, di tempat yang gelap, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Elohim Israel. Nah, di sini yang menarik di sini, ternyata sesuatu yang berharga justru bisa ditemukan di tempat yang gelap. Seperti firman Tuhan ini berkata, ada harta yang tersembunyi, ada harta yang terpendam di dalam kegelapan. Jadi sebenarnya Tuhan, orang selalu mungkin dari dulu berpikir bahwa gelap, kegelapan itu selalu buruk, betul lah. Pemahaman toh, gelap selalu buruk, betul lah.
Atau teman-teman di sini pernah berpikir yang berbeda dari dulu? Kalau kita memang justru memang kegelapan itu selalu identik dengan sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Tapi tanpa teman-teman sadari atau teman-teman sadari itu bahwa orang punya Bapa Yahweh yang menciptakan terang dan menciptakan gelap. Amin, betul nggak? Bapa Yahweh yang menciptakan terang dan menciptakan gelap. Sampai di kitab Kejadian, pada saat penciptaan Bapa Yahweh bilang segala sesuatu sudah dijadikan baik, toh, terang dan gelap saling melengkapi, itu semua di mata Bapa Yahweh baik, toh. Nah, di dalam kitab Daniel 2 ayat 22, coba tolong buka. Daniel 2 ayat 22. Kita akan bacakan buat teman-teman. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada-Nya. Jadi seringkali orang manusia berpikir, oh ini kok kuasa kegelapan, aduh ini kuasa setan, ini dia. Tapi tanpa orang sadari bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan atas gelap juga. Di sini dikatakan Bapa Yahweh tahu seluk-beluk kegelapan. Jadi apa yang orang takutkan? Bapa Yahweh menciptakan terang dan gelap. Di dalam kegelapan itu dia memang segala macam kejahatan ada pasti, toh. Di sisi lain yang orang pelajari tadi ada harta karun di balik itu. Tapi memang setan bekerja di dalam kegelapan juga. Tapi Bapa Yahweh sebagai Tuhan yang maha pencipta, maha kasih. Ada satu lagi, maha tahu. Tuhan yang maha tahu, dia tahu seluk-beluk kegelapan. Jadi orang yang sebagai anak-anak terang, anak-anak Bapa Yahweh, apa yang orang perlu takutkan kalau orang menyembah Bapa Yahweh? Terus kalau hanya masalah-masalah dengan dunia kegelapan, apa yang orang perlu takutkan? Karena orang punya Bapa Yahweh atas Tuhan atas gelap. Sama nih kalau kalau mati lampu tuh, misalnya terjadi mati lampu. Orang kalau berjalan di saat mati lampu bagaimana? Marah-marah tuh. Kalau terangkan teriak-teriak tuh. Coba aja kalau dia mati lampu, orang pasti mau. Orang mencari di dalam gelap memang orang merasa terbatas. Bahkan sebelum di tahun yang lalu, sebelum termasuk di tahun 2023, banyak yang memprediksi tahun 2023 ini tahun kegelapan lah, tahun inilah. Bahkan kita juga diperhadapkan dengan sesuatu yang bisa kita katakan itu sesuatu masa gelap dalam kita pekerjaan. Jadi pada saat memasuki 2023 kayak gelap begitu, kayak sesuatu yang berat untuk kita. Setelah kita mendengar banyak perusahaan-perusahaan PHK karyawan itu semua. Tapi di sini Tuhan bukakan bahwa Tuhan tertarik dengan sesuatu yang Tuhan tertarik dengan masa kegelapan itu justru. Karena di dalam masa kegelapan itu Tuhan bisa menyatakan perbuatannya ke Tuhan. Orang bisa melihat cahaya itu dihargai pada saat dia gelap, betul nggak? Satu buah lilin aja sangat-sangat dihargai kalau dia pada saat gelap, pada saat mati lampu. Sangat dihargai, walaupun hanya kecil yang menyala, tapi sangat berdampak, sangat bermanfaat. Toh? Nah, pada saat orang kehidupan di dalam masa-masa gelap, orang kan pasti orang tidak tahu, kita tidak tahu teman-teman mungkin masa gelap seperti apa, kita masa gelap seperti apa, teman-teman tidak tahu. Tapi Tuhan suka menyatakan sesuatu yang membawa cahaya dalam kehidupan di saat kegelapan itu lebih dihargai. Pada saat seorang anak orang kaya, dia diberikan segala macam yang dia suka, tapi dia mungkin dia tidak merasa menghargai itu karena segalanya apa dia sudah miliki. Tapi pada saat anak-anak yang berkekurangan terus dikasih sesuatu yang berharga, wah, sangat-sangat dihargai. Itu salah satu contoh
Salah satu contoh, Tuhan suka. Jadi kita katakan begini ya, kegelapan itu material yang disukai Tuhan. Pada saat orang mengalami masa-masa gelap dalam kehidupan, Tuhan suka menyatakan kasih-Nya, Tuhan suka menyatakan mujizatnya pada saat itu. Pada saat orang mengalami masalah, tergelap apapun dalam kehidupan, Tuhan suka pakai itu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang. Nah, jadi itu makanya kita katakan harta karun kegelapan. Jadi di sini ada sesuatu yang berharga di balik kegelapan. Jadi apa yang orang perlu takutkan kalau orang memiliki Bapa Yahweh? Nah, di dalam kegelapan itu dia orang akan pelajari apa yang menanti di dalam masa-masa kegelapan, apa yang menanti pada orang. Orang akan buka Yesaya 45. Oh, tadi yang kita baca, no? Sorry. Ternyata di sana ada hal-hal yang terduga dan tersembunyi. Ada harta karun. Kalau kita mau menyaksikan kita ke kehidupan dulu-dulu, mungkin bisa dikatakan kategori masa-masa gelap, masa-masa kelam. Hidup sesuka hati, hidup seenaknya. Dan itu di saat-saat itu kita bisa melihat cahaya Bapa Yahweh yang membawa kita. Jadi ada harta yang terpendam dalam kegelapan. Jadi seperti yang kita katakan tadi, contoh lilin tadi bisa dikategorikan itu harta yang berharga di saat kegelapan, toh. Jadi pada saat terang dia tidak berguna. Pada saat terang begini mau dipasang macis atau apapun, tidak ada efek. Tapi pada saat gelap itu luar biasa. Jadi dalam gelap itu menanti berkat-berkat Bapa Yahweh yang tersembunyi. Jadi di malam hari ini orang belajar bahwa kegelapan itu tidak selalu menjadi hal yang buruk. Mungkin teman-teman waktu pertama kali tadi dengan Hujudu mungkin akan sedikit berbeda. Tapi pada saat mendengarkan penjelasan ini kita yakin percaya teman-teman semua mengerti. Jadi harta yang tersembunyi bagi setiap orang di sini berbeda-beda. Kita yang tahu Hezki harta yang terpendam apa. Matthew harta yang terpendam apa orang yang tahu. Frederick harta yang terpendam apa orang yang tahu. Teman-teman tahu sendiri sesuatu yang berharga yang belum pernah teman-teman temukan dalam kehidupan. Itu teman-teman tahu sendiri itu. Jadi di malam hari ini kita akan bagikan beberapa poin mengenai sesuatu yang bisa didapatkan di dalam masa kegelapan ini orang. Nah, yang pertama itu, jadi hal-hal ini tidak akan didapatkan pada saat orang ada di dalam masa terang. Seperti kita bilang tadi itu, seorang anak orang kaya yang diberikan segala macam, tidak bisa mungkin menghargai sesuatu itu, tapi pada saat diberikan kepada anak yang berkekurangan, sesuatu yang berharga, itu sangat-sangat diapresiasi, sangat-sangat dihargai. Yang pertama, Tuhan tetap bekerja dalam gelap. Nah, jadi mungkin selama ini orang berpikir, mungkin dalam kegelapan orang mesti berpikir, oh Tuhan mungkin nggak lihat orang, atau orang mungkin merasa jauh dari Tuhan. Tapi kita katakan di sini bahwa Bapa Yahweh bekerja di dalam terang juga di dalam kegelapan. Orang punya Bapa Yahweh yang bekerja di saat yang sama, dia bekerja dalam terang, di saat yang sama juga dia bekerja dalam kegelapan, karena dia Tuhan atas gelap dan terang. Ya, di sini Tuhan akan baca. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yesaya 50. Dalam kitab Yesaya 50 ayat 10. Yesaya 50 ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Yahweh dan mendengarkan suara hamba-Nya?
Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Yahweh dan bersandar kepada Allah. Jadi apa maksud firman Tuhan ini? Siapa di antaramu yang takut akan Yahweh dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Bapa Yahweh, kepada Elohim. Jadi seperti kita bilang tadi, orang ke Tuhan itu dia selain dia bekerja di dalam terang, dia juga bekerja dalam gelap. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia tahu seluk-beluk kegelapan. Dia tahu seluk-beluk kegelapan. Orang, makanya itu yang dikatakan hal kekhawatiran. Memang pada saat kita tahu ini dia, wah luar biasa apa ya. Dia Tuhan atas terang, dia juga Tuhan atas gelap. Pada saat kalau cuma kuasa setan, memang di firman Tuhan bilang begini toh. Setan, iblis, tertulis kan iblis bekerja apa? Waspadalah iblis seperti apa? Seperti singa, tapi bukan singa tuh. Seperti di mana itu? Ya, seperti itu, bukan singa tuh. Seperti pada saat saya menyala lampu, ya tikus ternyata. Itu di mata bapaknya itu sebenarnya kecil sekali kalau cuma masalah dia Bapak yang tahu, Jadi jangan sampai orang cuma hal-hal mungkin orang diizinkan Tuhan mengalami di masa-masa gelap orang kehidupan, orang tenggelam dengan kekhawatiran. Orang mesti sadari itu bahwa orang memiliki Bapa Yahweh yang Tuhan di atas kegelapan juga. Dia tahu seluk-beluk dunia kegelapan. Karena dunia kegelapan kan tercipta atas apa? Karena apa? Jatuhnya ya Halal sasar kalau dia membahas. Jatuhnya dia itu malaikat terang sebenarnya. Dia itu malaikat terang. Dia itu malaikat pemuji, malaikat penyembah yang dia DP penampilan itu luar biasa. DP tubuh ini berhiaskan batu-batu yang hanya bisa ditemukan di dunia ini. Sesuatu yang begitu indah. DP tubuh ini itu alat musik semua. Dia memuji Bapa di surga, memuji Bapa Yahweh. Tapi kenapa? Hanya karena ingin menyamai, hanya karena kesombongan, dia dibuang. Nah, kita kasih tahu ke teman-teman terlepas dari topik ini. Teman-teman mesti sadar posisi teman-teman itu seperti apa. Makanya kenapa iblis setan itu sangat cemburu pada orang. Kenapa? Karena pada saat malaikat bikin salah dibuang, sekelas Lucifer itu dibuang loh. Cuma bikin salah dibuang. Torang, kenapa setan cemburu sekali? Torang bikin salah, Tuhan kasih ampun. Torang bikin salah, Tuhan kasih ampun. Luar biasa enggak itu? Bahkan malaikat itu cemburu pada orang. Nah, Torang tidak seperti Torang ini makhluk. Pada saat Bapa yang ciptakan Torang, pada saat dia menciptakan dunia ini, dia bicara saja. Ini seperti kita bilang. Dia bilang jadi terang jadi, tumbuhan jadi, gelap jadi, terang jadi. Pada saat dia menciptakan manusia, dia menciptakan Bapa, dia menciptakan Torang, dia harus turun, dia harus bekerja, dia harus ambil itu tanah, dan dia harus bentuk sedemikian rupa, dan dia hembuskan nafas, dia bilang roh Bapa Yahweh. Kita seroh dengan Elohim, satu roh dengan Bapa Yahweh. Jadi sebelum dia ciptakan manusia kan dia bilang baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambaran kita. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Bayangkan itu. Pada saat itu diciptakan, teman-teman bisa bayangkan itu posisi Adam saat itu. Pada saat dia nafas pertama, dia buka mata, apa yang dia lihat? Dia pencipta. Bayangkan di masa penciptaan itu Adam bisa diposisikan, bisa dikatakan sama dengan Tuhan. Karena apa? Dia berjalan, dia bergaul. Ini kan Tuhan jadikan, Tuhan itu maha kasih. Selain tadi kita bilang maha tahu, dia maha kasih. Dia maha kasih. Dia perlu
objek untuk dia nyatakan DPKasi itu. Makanya, tapi untuk dia nyatakan DPKasi, untuk Bapak yang nyatakan DPKasi, dia perlu sesuatu objek yang sama dengan dia atau itu loh yang berharga dah. Jadi dia ciptakan manusia. Orang ini diciptakan untuk menggantikan siapa? Luciel tadi. Jadi teman-teman jangan sampai merasa makanya setan pekerja itu dia membuat orang tidak memahami orang berposisi sebagai apa. Setan bekerja. Padahal orang berposisi itu dia kalau orang sadari betul-betul, wah, orang ini memang makhluk pencipta, makhluk yang diciptakan. Bayangkan seorang Adam saat itu dia tidak perlu sekolah-sekolah kuliah tinggi-tinggi. Dia hikmat yang Tuhan berikan pada dia itu luar biasa. Dia bisa kasih nama tuh semua binatang. Coba bayangkan tuh ribuan-ribuan binatang tuh dia bisa kasih nama. Itu dia kuliah di mana? Dia pergi di kuliah di apa? Di Cambridge atau di Oxford? Ya, enggak. Dia dapatkan itu karena apa? Hikmat dari Allah. Hikmat dari Bapa yang tak terbatas. Jadi pada saat itu dia memang manusia bisa dikatakan ya sama. Karena dia satu roh dengan Elohim itu sendiri. Dia punya kuasa untuk menciptakan sesuatu sebelum dia jatuh. Jadi di malam hari ini orang harus sadari betul-betul orang posisi apa. Makanya orang sadari itu bahwa orang ini makhluk penyembah Bapa Yahweh yang makanya dia bekerja keras dari awal dia jatuh sampai detik sekarang ini memasuki penghujung akhir zaman. Orang bekerja keras untuk menjatuhkan manusia karena orang sangat-sangat cemburu. Kenapa dia cemburu? Seakan-akan mungkin si Luciel ini mau bilang, Tuhan, siapa sih orang menciptakan? Maksudnya dulunya Tuhan menciptakan makhluk penyembah itu dari berlian, dari batu-batu mahal segala macam, makhluk yang memang bisa. Tapi diciptakan manusia luar biasa itu di perbedaan. Orang hanya dari tanah saja. Istilahnya memang kayak sesuatu yang luar biasa itu. Sesuatu dari tanah liat saja orang dianggap berharga. Makanya setan cemburu sekali. Dia bikin sedemikian rupa, bahkan di menjelang kedatangan yang kedua kali akhir zaman dia bekerja keras. Kalau teman-teman sadari di hari-hari ini segala apapun yang orang pakai, makanya ini sesuatu yang menyita orang waktu sebenarnya. Sesuatu banyak sekali kan, apalagi teman-teman anak-anak muda. Ada tawaran-tawaran, banyak sekali tawaran-tawaran dunia, kesenangan dunia. Wah, memang dia setan bikin orang memang supaya mau bersama-sama dengan kita tinggal. Dia bikin sedemikian rupa, dengan segala macam fashion yang ada, dengan segala macam teknologi, kecanggihan, membuat orang-orang berubah fokusnya. Orang-orang lupa akan Tuhan. Orang-orang lupa. Dia bikin supaya mana jangan membuka ini dia. Tapi terus tuh setan mau bikin intinya orang tidak akan tahu itu rahasia-rahasia firman Tuhan. Setan akan bikin orang tidak tahu posisi seperti apa. Teman-teman harus sadari itu. Jadi di poin pertama tadi, Tuhan tetap bekerja dalam gelap. Tidak hanya di terang saja. Gelap tidak menghentikan Bapa Yahweh untuk bekerja. Poin yang kedua, masa gelap orang sering mengalami Tuhan. Di saat masa-masa gelap tapi kehidupan, kita mengalami Tuhan. Ada nggak teman-teman di sini yang pernah mengalami Tuhan? Maksudnya di mana? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wah, luar biasa itu kalau teman-teman mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan Tuhan ada datang. Tuhan pasti teman-teman akan tahu itu DP feeling, DP rasa itu Roh Kudus bekerja. Itu bisa dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bayangkan pada saat kita berjumpaan dengan Tuhan, pada saat kita ada duduk di satu rumah makan, satu kafe, kita menangis. Kita kalau mau baca firman pada saat itu ya, kayak Roh Kudus itu selain orang baca, kayak diberikan pemahaman itu, diberikan frema sampai bisa
membuat orang menangis memang. Bagi kita, pada saat itu dia pura-pura padahal ada di suatu kafe. Malah teman-teman akan merasakan itu dia sesuatu yang indah dan hubungan itu sangat indah. Memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu perjumpaan mengalami Tuhan. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang pernah mengalami dari kita dulu SMP pernah. Kita berapa kali itu bisa dikatakan juga cinta mula-mula. SMP, rajin sekali pergi ibadah. Rasa rindu terus, rindu ingin bersekutu, rindu ingin memuji, ingin menyembah, rindu terus ingin menekan firman Tuhan dari SMP pernah. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami SD itu ada SD. So mengalami Tuhan itu luar biasa. So mengalami perjumpaan dengan Bapa Yahweh itu dahsyat. Jadi di masa-masa gelap dari kehidupan, mungkin saat itu kita memang hidup kompromi. Kita tahu kebenaran tapi kita tidak bikin. Kita tahu firman sedikit sih, kita tidak tahu banyak, tapi kita tidak bikin itu dia. Kita malah kita menikmati masa muda, hidup foya-foya. Bayangkan kerja 3 tahun yang ada tabungan waktu itu. Kita merenungkan sekarang, Tuhan, dulu kan kita gaji boleh sebegitu, sampai segitunya kita dapat. Tapi pada saat kita kapan kita nggak dapat tabungan? Memang habis di foya-foya, nonton bioskop, setiap film baru keluar pergi bawa nih. Setiap film baru keluar pergi bawa nih. Jam-jam kerja, kalau santai-santai dengan teman-teman, sopi main biliar. Wah, memang gaya-gaya elit-elit dulu. Jadi serta tidak berpikir ke depan. Jadi kita rindukan teman-teman saat masih muda-muda ini, bahkan walaupun belum mengalami masa-masa gelap. Teman-teman mungkin belum mengalami masa-masa gelap. Nantinya jangan kita minta-minta dan tuh. Kalaupun teman-teman masuk di dalam masa-masa gelapnya teman-teman, kita bersyukur di malam hari ini kita bagikan terima firman Tuhan ini, biar teman-teman pada saat apapun teman-teman ke kondisi dalam gelap sekalipun, teman-teman harus percaya dan yakin bahwa Bapa Yahweh bekerja di dalam kegelapan juga. Jadi foya-foya, pada saat musuh kekawinnya ada doi. Padahal itu penghasilan waktu itu dia, kita mau bisa katakan selama kita kerja, dari waktu kerja di Bank Sinan Mas, penghasilan paling besar di situ. Bayangkan kita dapat gaji tiap bulan, kita dapat insentif, kita dapat uang bensin, kita dapat uang pulsa, kita dapat apa lagi? Itu insentif dari nasabah, setiap nasabah kita dapat per orang sekian. Kalau kita batagil kita dapat insentif. Makanya kita di posisi itu, orang di posisi ada beberapa orang saat itu sangat teman-teman lain cemburu sekali Pak. Karena orang kayak tapi ternyata itu hanya bertahan 2 tahun di posisi itu dia, karena abis itu produk itu hilang. Bayangkan saat itu, memang itu kalau lagi di atas angin suka lupa Jadi kita malam ini sharingkan ke teman-teman. Jadi pada saat di bawah, pada saat di atas jangan lupa Tuhan. Pada saat di atas banyak orang lupa. Pada saat di atas, apa sih Tuhan, apa sih begitu dan pada saat happy, pada senang-senang lupa ibadah mungkin pada saat happy lupa berdoa, pada saat banyak masalah, Tuhan tolong Pak kita. Tuhan tolong Pak kita. Tiap hari kalau mau 10 kali mau berdoa, dia mau berdoa pada saat dia dalam keadaan masalah, dalam keadaan susah. Itu juga diingatkan kita pada sampai detik saat ini juga, sampai sekarang ini juga kita terus diingatkan Tuhan bahwa mau di masa senang, masa sedih, suka duka, tetap andalkan Bapa ya, tetap punya jam-jam khusus untuk Tuhan. Kita jujur itu teman-teman semuanya dia, kita terus belajar. Jadi orang juga sebagai manusia, orang punya
punya apa, di saat orang menjalani tempat kehidupan ada seringkali di atas, seringkali di bawah, seringkali terkadang orang jatuh. Tapi firman Tuhan berkata pada saat orang jatuh cepat-cepat bangkit. Pada saat orang jatuh cepat-cepat bangkit. Jangan berlarut-larut di dalam dosa, jangan berlarut di dalam kesalahan. Pada saat bikin kesalahan bertobat. Karena Bapa Yahweh itu Maha mengampuni. Pada saat orang bikin pelanggaran langsung cepat-cepat. Jangan orang lagi bikin pelanggaran terus nikmati dulu. Tuhan belum mau datang. Nikmati bye-bye ini. Nah itu harus hati-hati. Jadi pada saat kita dibawa dan kita nih mau, memang kita harus orang punya pembekalan dari Roh Kudus bisa membedakan, bahkan kita bilang bisa membedakan baik dan buruk, bahkan sesuatu yang kelihatannya baik orang bisa bedakan itu sebenarnya buruk. Roh Kudus itu dia punya sensor, teman-teman pasti akan bisa mengerti kita bermaksud. Karena setan bekerja, dia kan malaikat terang. Dia enggak 100% kasih tawaran pada teman-teman, ini kasih tawaran pada teman-teman, memang di muka nyatanya, salah. Dia tahu teman-teman yang mau bikin. Dia bikin sesuatu paket itu yang tidak mencurigakan. Dia bikin sesuatu yang, kayaknya ini benar. Tapi kalau teman-teman terus latih teman-teman roh, manusia roh teman-teman terus dilatih tiap hari, teman-teman itu bisa peka. Bahkan terhadap sesuatu yang dia malaikat terang, dia punya sedikit kebenaran di balik buruknya sesuatu yang dia tawarkan ke teman-teman. Jadi hati-hati, ini kok boleh. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus, yang menjadi habit, kebiasaan, sesuatu yang itu akan lama-lama dia berefek lebih besar. Mungkin awal-awal sedikit, lama-lama besar. Bahkan bisa membuat teman-teman jatuh di dalam cengkraman setan pada saat teman-teman tidak berjaga-jaga. Jujur, jadi kita ketentangan sekarang mungkin teman-teman berbeda-beda kan. Jadi orang berhati-hati dengan sesuatu yang ditawarkan oleh sosial media saat ini, Instagram, Facebook. Kan sekarang ada TikTok, tinggal geser-geser begini, cek. Mungkin ada tawaran-tawaran yang najis, tapi karena orang ini manusia daging toh, semakin teman-teman menonton itu, dia tawarkan, luar biasa itu, ini Donald ciptakan ini kayak AI, artificial intelligence. Dia bisa tahu teman-teman isi pikiran, teman-teman keinginan di dalam pikiran, dia tawarkan terus. Pada saat scroll, nonton. Itu sesuatu memang itu yang kita sementara berjuang sekarang untuk dihilangkan sebenarnya. Itu scroll itu kayak apa ya? Kalau terusnya bikin apa kan putar tuh. Kali kasihkan jatuhlah orang dalam sesuatu yang mungkin sesuatu yang buruk, sesuatu yang najis. Tapi orang senang tompe mata, ikut terus pada dia, lama-lama orang jatuh. Nah kalau sampai begitu mau bikin apa? Kalau sampai orang jatuh, itu kan bisa ini teknologi orang yang ciptakan. Ini semua orang yang teknologi ini orang bekerja keras loh. Setan bekerja keras mau jatuhkan teman-teman semua. Orang semua ini dia bekerja keras melalui apa? Teknologi. Bahkan tiap hari orang kita percaya tidak ada orang, mungkin orang tua-tua sekali soalnya ada Facebook atau Instagram atau hanya pakai handphone. Tapi rata-rata orang-orang usia 40-50 masih ada sampai ke, bahkan besora aja si kecil itu dia sudah tahu scroll begini, dia mau lihat mana yang dia suka. dia suka, itu ganti, dia ini mau kata tuh lain, dia ganti. Jadi dia lihat sesuatu yang menarik di mata pada dia, itu yang kita lihat. Nah orang kita juga pribadi memang kita alami itu. Kayaknya rupa tuh darah Yesus.
tutup. Apa yang kita lihat baru-baru. Nah itu memang kalau kita lihat ini lembaga apa ini namanya? Sensor Indonesia, mungkin orang sensor situs-situs yang buruk tuh. Tapi itu konten-konten yang menurut kita vulgar yang bikin tetap ada di Facebook, di Instagram, di apapun itu. Memang mau bikin orang jatuh, no? Kalau orang biasakan itu terus, berujung-ujung dia bikin dosa apa. Makanya teman-teman, kita tidak pernah bosan-bosannya kan teman-teman. Kita kalau sudah sampai di titik sesuatu yang bikin kita jatuh atau bikin sesuatu kita yang kita rasa berdosa atau kita mesti puasa. Kita mesti tebus tapi kesalahan itu. Jadi kita punya mindset bahwa pada saat kita melakukan kesalahan kita harus bayar dengan puasa. Jadi pada saat kita ingin Tuhan puasa siksa sekali, banyak mau bikin kesalahan. Coba teman-teman tanamkan prinsip itu ke teman. Tapi itu sesuatu yang kita pelajari. Kalau rupa dulu mungkin ya, bangsa Israel kalau bikin kesalahan orang harus membawa korban bakaran toh. Dia harus membawa inilah, harus ada burung ini terkukur apa. Pada saat ini kalau dulu kan orang membayar dengan itu toh, menebus korban menebus salah kata dia. Tapi di zamannya orang ini dia apa firman Tuhan berkata bahwa persembahan yang hidup terampe tubuh roh dan jiwa tuh. Jadi pada saat orang berpuasa tuh dia orang menahan tompik kedagingan. Jangan ada puasa cuma tantang makan mata deh ikut terus tuh keinginan itu tuh. Jadi berusaha berjuang saat berpuasa juga berpuasa sosmed. Jadi saat berpuasa orang cari hal-hal yang rohani, baca firman Tuhan, nonton khotbah, menyembah. Itu hal-hal yang orang yang hidup dengan kedagingan dia benci sekali dengan hal itu. Orang yang hidup jadi begini, hanya orang sakit yang mau makan. Betul nggak? Siapa kalau keluarin kalau sakit suka nak makan. Terus selera makan hilang tuh. Apalagi kalau dapat sakit apa itu dia tuh mulut pahit, itu katakan. Nah itu secara rohani. Kalau orang tidak suka makan firman, orang pero lagi sakit. Kalau orang benci ini barang media, pada saat dengar sana mengantuk. Baru dengar khotbah, stasiono atau mungkin begitu tuh. Baru baca firman Tuhan, jujur ya. Kita juga mengalami pada saat 1-2 ayat mengantuk. Coba kalau bau nih, waktu beri televisi baru memang Netflix tuh. Wah, nonton Korea sampai subuhnya mengantuk. Sampai pagi lah kalau boleh jadi. Kita heran loh itu, memang kita heran itu hal itu boleh. Itu tombek kedagingan tuh. Bayangkan setan bisa tersampaikan sampai begini. Pada saat orang mau cari kebenaran justru orang mengantuk. Pasti toh. Hah? Bilang begini. Dulu kita pernah dengar. Roh penurut tapi daging lemah. Biar juga. Iya kita daging kok lemah. Jadi dia ikut daging. Dulu kita pernah dengar itu dia. Tapi itu pada saat orang melatih orang kerohanian, orang kasih makan terus orang rohani, orang kedagingan ini lama-lama dia. Itu kan berpuasa tuh dia orang membatasi sampai kedagingan. Kalau nggak berpuasa pagi-pagi bangun, buka mata, mau makan apa kan nih pagi? Siang makan apa kan? Malam baru memang semua tuh DP keinginan dia ikut toh bisa kan begitu. Tapi kalau pada saat orang semua melatih diri dalam berpuasa, orang mulai tahu batas-batas. Jadi kita lagi berjuang Tuhan yang sampai kita jatuh dalam dosa pikiran, dosa perbuatan, kita mesti bayar dengan berpuasa. Tuhan siksa memang menahan keinginan itu dia. Tapi kalau teman-teman mampu melakukan itu dia, wah dahsyat memang bisa dikatakan teman-teman itu menang bahkan lebih daripada pemenang.
Ya, jadi orang lanjut tadi di masa gelap orang sering mengalami Tuhan. Coba orang buka di Ayub 42 ayat 5. Teringat ya beberapa minggu lalu ya itu orang sharing tentang Ayub. Ayub berapa? Ayub 42 ayat 5. Tolong baca sama-sama ya. 1, 2. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu, orang kan tuh saat minggu lalu sharing tentang Ayub. Seorang Ayub ini dia memang orang yang orang yang saleh, orang yang melakukan kebenaran. Pokoknya DP kelakuan bagus lah ya. Kalau kamu bilang, oh bagus sekali dia. Tapi dia hanya mendengar. Dia tidak mengalami Tuhan. Dia menjadi orang yang saleh, tapi dia hanya mendengar dari cerita-cerita tentang Tuhan. Di sini kan bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dia belum mengalami perjumpaan dengan Bapa Yahweh. Tetapi diizinkan sesuatu terjadi, mata Ayub terbuka. Makanya itu Bapak Ayub bilang, tapi sekarang ini aku memandang engkau. Jadi orang belajar dari kisah Ayub ini, Tuhan atas kegelapan ini. Dia izinkan terjadi kegelapan di kehidupannya Ayub toh. Itu kan bisa dikategorikan kegelapan toh itu. Kehilangan apalah semuanya. Tapi dengan cara itu Ayub bisa mengalami perjumpaan dengan Bapa Yahweh. Dia mungkin hidup kita minta umur berapa ini pada saat dia mengalami musibah ini. Terang kan tahu dia mungkin 50-an atau berapa toh. Tapi dari sepanjang lebih kehidupan, dari dia mungkin remaja sampai dia tua, dia itu orang yang saleh, rajin beribadah, rajin ibadah sabat mungkin, rajin ibadah pemuda. Tapi dia tidak mempunyai hubungan, mungkin dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak mengalami perjumpaan. Dia hanya banyak seperti orang sekarang mungkin bisa dikatakan Kristen permukaan. Kristen permukaan itu maksudnya bagaimana? Oh sudah, tiap sahabat kita pergi ibadah, tiap minggu kita pergi ibadah, kita jangan bikin jahat-jahat, kita hidup-hidup baik-baik. Tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini salah satu contoh. Ayub, kegelapan diizinkan terjadi untuk dia dapat melihat terangnya Bapa Yahweh, untuk dia bisa melihat perjumpaan dengan Bapa Yahweh. Makanya dikatakan di atas semuanya itu Ayub tidak bersungguh. Yang luar biasa dari pribadi Ayub. Jadi Bapa Yahweh tahu apa yang ada di dalam gelap tadi. Dalam gelap mata dibukakan. Di dalam gelap biasanya orang yang sedang di dalam kegelapan itu di mata dibukakan. Kita kasih contoh buat teman-teman, satu contoh yang simpel. Pada saat kita menempati rumah di sana pertama kali, awal-awal, jujur secara manusia ada rasa was-was, mungkin ada rasa pagi sini ada pencuri mungkin, orang kan nggak tahu toh. Nah, pada saat malam, pada saat gelap, kita suka mesti mati itu lampu di dalam ruang tamu. Pada saat kita mati lampu di ruang tamu, pada saat itu lampu di halaman tuh menyala. Jadi pada saat kita curiga mungkin ada orang yang masuk, kita bisa pantau dari dalam ruang tamu. Kan di luar kan terang tuh. Kalau mau ke dalam kan gelap. Jadi kita bisa lihat kalau ada orang masuk. Mungkin ada kalau orang lewat begini kita bisa lihat dari cahaya badan melewat. Nah itu yang kita maksud. Seringkali di dalam kegelapan justru orang bisa melihat sesuatu. Tuhan suka memakai masa-masa gelap untuk Tuhan nyatakan kasih-Nya buat orang. Jadi teman-teman pada saat ini kita tidak tahu nih, mungkin ada yang sedang mengalami masa-masa gelap, sedang mengalami pergumulan masalah, itu bisa dikatakan masa-masa gelap. Bersyukur justru. Kenapa harus bersyukur? Karena Bapa Yahweh mampu menunjukkan kasih-Nya. Bapa Yahweh mampu nyatakan mujizat-Nya dalam masa-masa gelapnya teman-teman. Jadi pada saat di masa gelap,
mendekat kepada Bapa Yahweh, mendekat kepada Bapa Yahweh setiap hari. Jangan justru sudah dalam masa gelap, terlalu baru terus di dalam kegelapan, terus melakukan dosa, terus melakukan kesalahan. Bagaimana orang mau mengalami Tuhan kalau orang hidup terus begitu? Pada saat orang dalam kegelapan, wah, bersyukur teman-teman akan melihat perbuatan Bapa yang akan saya. Justru juga di dalam kisah, orang akan baca kisah Yesua dalam kitab Matius 27, coba orang buka sama-sama. Matius 27 ayat 45. Sudah apa? Orang mau baca ini 45, 50, 51, 54. Orang mau lompat ke bawah supaya cepat. Orang akan baca sama-sama Matius 27 ayat yang ke-45, 1, 2. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Orang loncat ke ayatnya yang ke-50. Yesua berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesua menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Elohim. Bangsa Israel saat itu kan menentang toh. Dorong kan tidak percaya Tuhan Yesus itu anak Elohim. Karena tidak percaya toh, sampai dong salibkan toh. Betul enggak? Di sini dikatakan ayat 27 ayat yang ke-45. 45. Mulai dari jam 12 kegelapan, orang garis bawah ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Bahkan di dalam kegelapan pun, pada saat kegelapan baru orang-orang ini berkata Bapak apa? Sungguh dia ini anak Elohim. Nanti sudah terjadi gempa, bukit-bukit terbelah. Oh, gempa dahsyat itu dia. Gempa Turki kala itu mungkin. Bait suci terbelah. Gempa dahsyat terjadi. Nanti dalam kegelapan baru apa? Bangsa Israel bilang, sungguh ya ini anak Elohim. Tuh, trompet Tuhan pun diakui di dalam masa gelapnya itu. Pada saat puncak masa gelap itu yang terjadi, Tuhan Yesus diakui. Nah, poin yang ketiga, di masa gelap Bapa Yahweh memberikan visi yang besar. Seperti kita bilang tadi, bersyukur teman-teman, mungkin sedang dalam masa yang gelap ya teman-teman. Tapi kita akan belajar dari firman Tuhan ini dia, di masa gelap pun Bapa Yahweh memberikan visi yang besar, seperti Abraham dalam kitab Kejadian 15. Coba terang buka kitab Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan 6. Terang baca sama-sama ya. Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. 1, 2. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Yahweh membawa Abraham keluar satu firman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Elohim, maka Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi pada saat masa gelap kehidupan Abraham saat itu kan dia merindukan anak toh. Sunyedak sabar, saking nyedak sabarnya dikasihlah dorompe apa? Budak ya apa ya? Gundik ya. Dikasihlah, lahirlah seorang anak Ismail. Tapi Tuhan perencana bukan manusia perencana kalau kita katakan. Jadi mungkin seakan-akan orang tidak melihat Tuhan apa sih kayak ini masuk di akal toh seorang itu sesuatu yang mustahil dibuat jadi bisa terjadi dengan kuasa seorang yang setua kok melahirkan toh
Yang mau dapat di saat ini seperti itu. Tapi itulah, kalau Tuhan so janji, pasti ditepati. Yang kita katakan di sini firman Tuhan adalah janji Tuhan ya dan amin. Jadi apapun kondisi dalam kehidupan, apapun teman-teman yang alami saat ini, apapun mungkin teman-teman melihat seperti Abraham, mana sih? Maksudnya belum. Makanya Tuhan bilang, bahkan di kegelapan malam itu Tuhan suruh keluar. Kegelapan malam, Tuhan tunjukkan Pak Abraham visi yang besar, lihat ke atas. Dia lihat bintang-bintang, Tuhan bilang seperti itu keturunanmu. Mungkin kalau Tuhan jadi Abraham saat itu apa Tuhan? Tapi Abraham kan dia menerima janji itu. Mungkin kalau Tuhan mungkin masih bertanya-tanya kan, mana mungkin kita masa tapi keturunan huruf bintang di langit, anak aja tuh. Waktu itu mungkin anak belum satu atau so ada anak belum tahu pasti dari cerita ini. Toh? Tapi apa? Abraham dikatakan apa tuh lagu anak suami? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, bayangkan sampai dibuatkan lagu. Jadi di saat kegelapannya dia, Tuhan berikan visi yang besar. Bahkan sampai Abraham mati pun apa dia semua lihat? Ya enggak tahu. Tapi itu tetap digenapi oleh Tuhan, tetap digenapi Bapa Yahweh sama saat ini keturunan Abraham. Jadi pada saat teman-teman di dalam masa kegelapan, teman-teman jangan takut. Tarik dengan iman, perkatakan ada visi yang Bapa Yahweh siapkan untuk saya. Ada visi yang Bapa Yahweh siapkan untuk saya. Ya, dalam masa gelap, poin yang keempat, dalam masa gelap ada kesaksian yang terang. Di dalam masa kegelapan, di balik itu akan diciptakan suatu kesaksian yang luar biasa.